Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Oktaviana Rosa dengan NIM 241101010074 dengan absen 21 dari kelas PAI A2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang buku Fenomena Kejiwaan Manusia pada bab 6 Gangguan Kejiwaan dengan subbab C, hipokrit atau munafik. Jadi, definisi dari hipokrit atau munafik secara sederhananya adalah orang yang tidak sesuai dengan perbuatan dan perkataannya. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipokrit diartikan munafik, yaitu orang yang berpura-pura. Dalam Oxford Adventure Lineage, hipokrit didefinisikan sebagai orang yang berpura-pura mempunyai standar moral atau opini yang sebenarnya tidak dimilikinya. Manusia hipokrit dalam pandangan ilmu jiwa modern adalah sosok yang sedang sakit karena ia mendustai dirinya dengan menggunakan kedok dan memperdaya orang lain dengan tujuan orang lain menerima dan menghargainya. Dalam istilah agama, munafik adalah orang yang mendustakan agama. Tanda-tanda orang munafik ada 4, yakni yang pertama, berkhianat apabila diberi amanat, yang kedua, berdusta apabila berbicara, yang ketiga, tidak menepati janji, dan yang keempat, curang dalam berdebat. Berkenaan dengan orang munafik, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Selanjutnya, gambaran tentang perilaku orang-orang munafik yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ingkar janji dan selalu berdusta, yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 77. Yang artinya Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ingkarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Yang kedua, pura-pura beriman dan benci kepada orang beriman yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 119 yang artinya apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Selanjutnya, yang ketiga, gembira jika orang beriman mendapat bencana, yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 119, yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Yang keempat, suka berbuat kerusakan, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 11-12. Yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di sini adalah melanggar nilai-nilai yang ditetapkan oleh agama yang mengakibatkan alam dan tatanan kehidupan menjadi rusak dan hancur. Selanjutnya, yang terakhir, nomor 5, menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dalam surah At-Taubah ayat 67. Yang artinya, orang-orang munafik, pria dan wanita satu dengan yang lain sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka pula. Selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan Allah terhadap orang-orang munafik sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Quran.
Yang pertama, menghilangkan cahaya yang menyinari hati mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 17, yang artinya perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Yang kedua, Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka bagi mereka, yang terdapat di dalam surah Al-Fat ayat 6, yang artinya dia mengazab orang-orang kafir pria dan wanita, dan juga orang-orang musyrik pria dan wanita yang berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapat giliran azab jahanam bagi mereka. Lanjut, yang ketiga, menempatkan mereka di dasar neraka, yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 145 dengan arti, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari mereka. Jadi orang munafik di sini berbahaya karena apa? Karena hatinya musyrik. Namun secara lahiriah mereka tampak seperti orang yang beriman. Orang-orang munafik ini biasanya dilihat dari perilakunya sehari-hari. Biasanya mereka itu enggan untuk dekat dengan Allah, tidak memiliki hati nurani. Tujuannya agar mendapat penilaian baik dari orang lain. Nah, jadi orang munafik di sini juga seringkali jika berkata itu dibumbui dengan kebohongan, tidak sesuai dengan keterangan dan kenyataannya, bahkan berbeda antara mulut dan hatinya, sehingga perkataannya tidak bisa dipercaya. Nah, kalau dia atau mereka berjanji, maka tidak ada niat dalam hatinya untuk menepati, melainkan menginginkan sesuatu dari orang lain. Bagi orang munafik, berjanji itu hanya sekedar agar orang lain tuh percaya atau senang sama dia. Dalam hal amanah, mereka juga tidak bisa memegang amanah dari Allah yang dipikulnya. Nah, jadi amanah dari Allah saja mereka tidak bisa memegang dan memikulnya, apalagi amanah dari sesama manusia. Mungkin sekian penjelasan materi tentang hipokrit dan munafik dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.